Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Sampai ke tadi nomor 4, kebenaran secara politis. Kebenaran secara politis itu yaitu tidak boleh menyimpang dari konteks judul atau organisasi di mana teman-teman akan ambil datanya. Jadi sesuai dengan kenyataannya. Tadi seperti yang saya contoh, mengambil contoh pajak. Mengambil contoh pajak juga koresponden terhadap masyarakat, minat masyarakat untuk membayar pajak di bulan-bulan pajak misalnya, itu juga sangat penting untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Misalnya contoh teman-teman membuat bagaimana bagaimana Anda mengetahui membayar pajak di mana atau mendapat informasi membayar pajak dari mana. Sejauh mana Anda keinginan untuk membayar pajak misalnya, itu dari pertanyaan-pertanyaan ya, dalam bentuk esai ataupun dalam bentuk pilihan seperti multiple choice atau bentuk pilihan setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Jadi itu juga sesuai dengan keadaan sebenarnya di mana teman-teman mengambil uh, objek dari peneliti teman-teman ya. Oke, sekarang kategori jawaban. Kuesioner construction atau tata cara mengisi dalam pembuatan dari kuesioner juga harus, kategori jawabannya juga harus sesuai dengan judul riset penelitian yang teman-teman akan ambil. Jadi pertanyaan yang teman-teman buat, teman-teman harus tahu jawabannya, di mana berbagai macam pilihan koresponden untuk melihat atau memilih jawaban itu harus sesuai juga. Misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Jadi ada 4 pilihan kategori jawaban yang diminta. Itu untuk selain untuk mempermudah teman-teman dalam membuat riset penelitian, juga membuat kemudahan si pengisi kuesioner. Mereka tidak akan terlalu sulit dan terlalu banyak berpikir dalam mengisi suatu jawaban dari teman-teman, karena sebuah kuesioner juga harus mempermudah mempermudah karena mereka terkadang koresponden tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisi kuesioner. Sebagian orang kan cukup untuk sangat apa ya, malas ya untuk diberikan pertanyaan yang menyulitkan dan mereka harus berpikir secara uh, banyak gitu, harus, oh saya harus berpikir jawaban saya apa. Itu tidak boleh. Kuesioner ini juga harus memudahkan si koresponden untuk menjawab jawaban dari teman-teman. Oke ya, saya rasa untuk kuesioner construction ini teman-teman cukup paham ya. Oke ya, jadi gak ada lagi alasan untuk mengambil teori atau mengambil riset penelitian kuanti menjadi ketakutan lagi buat teman-teman ya. Justru kuanti ini sangat mudah teman-teman dibanding dengan kuali. Karena kuali itu datanya kan harus detail, dengan harus melakukan fokus group, kemudian konten analisis, bisa juga dengan wawancara, kemudian atau dengan melakukan etnografik, teknik dan lain sebagainya. Tetapi kuanti ini juga mudah, mudah untuk dilakukan. Bahkan lebih simpel dan lebih mudah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi teman-teman mengambil organisasi atau perusahaan yang diambil untuk pengambilan riset penelitian, itu adalah tempat di mana teman-teman bekerja, itu akan sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu repot untuk mencari data, mencari koresponden, siapa yang akan menjadi target sasarannya dan lain sebagainya. Itu ya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mencari respondennya untuk mencari orang kuanti dalam melakukan penelitian kuanti? Oke, ada 5 cara dalam proses pengambilan keputusan untuk mengambil metode kuanti. Yang pertama adalah mailed questionnaire, telepon survei, personal interview, omnibus and piggy bank survey, web and email survey. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya, how to reach respondent. Oke, yang pertama, kuesioner surat. Kuesioner surat ini sebenarnya sudah jarang dipakai dalam seorang peneliti ya, tetapi tidak menjadi satu kesulitan bahwa kuesioner surat ini juga bisa dilakukan teman-teman dalam mencari data atau informasi untuk riset penelitian teman-teman. Oke ya, di sini minat kuesioner di sini memang sedikit kecil ya. Kalau teman-teman lihat nih presentasinya minat kuesioner nih. Kalau melalui surat yang pertama, kalau perusahaan komersial nih terhadap masyarakat umum itu biasanya 1-2%. Kecil ya. Oke, nggak ada masalah. Yang kedua, menyangkut isu tentang mempengaruhi masyarakat umum. Biasanya survei-survei yang dilakukan itu juga sekitar 5-20%. Udah lumayan ya.
Dan minat yang ketiga adalah dikirimkan dari suatu organisasi untuk anggotanya. Kenapa lebih mudah nih? Lebih banyak nih 30 sampai 80%. Karena dia sudah tahu nih how to reach respondennya, dia sudah tahu karena itu adalah bagian dari perusahaannya. Seorang perusahaan memberikan kuesioner melalui surat atau email misalnya, atau surat ke bagaimana kinerja perusahaan selama ini, sudah cukupkah pesangon bagi mereka, gaji sudah sesuai enggak, misalnya contoh ya. Itu akan lebih mudah untuk didapat dan mendapatkan hasil jawabannya itu sekitar 30-80%. Karena orangnya sudah tahu ya karyawan-karyawannya dari perusahaan tersebut. Oke, di sini juga kuesioner surat ini juga mendapatkan respon yang rendah karena itu tadi minat dari penelitinya kurang gitu ya, karena lebih senang menggunakan kuali. Oke, kuesioner surat juga memerlukan waktu yang relatif panjang. Oke, itu salah satu kekurangannya. Karena mereka harus dulu mengirimkan surat, kemudian mendapatkan jawabannya agak cukup panjang ya. Memang itu wasting time kalau untuk seorang peneliti yang membutuhkan waktu yang cepat. Tapi nggak jadi masalah juga jika memang peneliti menginginkan kuesioner melalui surat. Itu sah-sah saja. Oke, kita lanjutkan ya. Personal interview. Oke, wawancara pribadi. Personal interview lebih ke bagaimana seorang pimpinan melakukan interview kepada bawahannya untuk mengetahui seluk-beluk latar belakang si bawahannya. Atau contoh seorang HRD mencari karyawan atau meng-hire karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu kan pasti akan ditanya-tanya tuh detailnya, latar belakang pendidikan, pernah pengalaman bekerja di mana, salary sebelumnya berapa, kemudian juga pengalamannya tuh ngapain aja sih sebelumnya di jabatan sebelumnya, kemudian oh banyak deh dapat fasilitas apa aja di perusahaan sebelumnya. Oke, hal ini kenapa ditanyakan? Karena untuk lebih mendalami kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah penelitian. Peneliti ya, oke ya, di sini wawancara pribadi dapat menghasilkan banyak informasi jika pengaturan dikendalikan selama terdapat konsentrasi orang dengan minat yang sama. Wawancara di sini juga adalah tanya jawab antara dua pihak untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat suatu hal. Oke ya, orang yang bisa dijadikan narasumber adalah orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Sudah pasti ya, seorang HRD harus mampu mencari atau meng-hire orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan biasanya HRD akan ditemani dengan orang yang memang berkompeten di bidangnya yang mencari calon karyawan untuk departemen tersebut. Jadi itu sebenarnya personal interview juga bisa dilakukan untuk dalam suatu penelitian kuanti. Oke, telepon survei. Biasanya telepon survei itu adalah bagaimana kita respondennya mencari dalam bentuk pasti melalui media telepon. Oke ya, di sini keuntungan survei melalui telepon adalah satu, langsung ada tanggapan, langsung ya. Jadi misalnya ibu setuju atau tidak setuju, itu langsung dijawab tuh. Jadi seorang peneliti akan langsung dapat jawabannya pada hari itu juga. Tidak harus menunggu surat yang harus menunggu balasan, itu ya. Oke, yang kedua, pemberitahuan melalui telepon bersifat pribadi. Oke, karena apa? Karena uh, orang lain tidak akan mengetahui jawaban teman-teman. Semua bentuk koresponden atau responden yang masuk data di seorang peneliti wajib untuk dirahasiakan. Itu adalah kode etik ya. Tidak boleh keluar dari kode etik. Kita tidak boleh membocorkan rahasia kepada khalayak atau kepada orang lain. Sedangkan kita mencari data untuk kepentingan pribadi kita. Itu merupakan kode etik yang tidak sopan jika kita menginformasikan masalah pribadi orang lain responden kita kepada orang lain, itu nggak sopan ya. Oke, ketiga, sebuah peneliti menggunakan media telepon lebih efektif daripada door to door dan wawancara orang satu persatu. Benar ya teman-teman, jika kita datang door to door itu akan makan waktu, capek, tenaga, waktu, uang dan lain sebagainya. Itu akan buang-buang waktu. Dan mewawancari orang satu persatu juga akan sulit ya, seperti wawancara pribadi yang kecuali memang itu adalah orang-orang yang memang benar kita sesuai dengan judul skripsi kita atau judul penelitian kita yang memang mencari tentang isi dalam penelitian, misalnya tentang ras, kita ambil mau ras orang Chinese misalnya, ras Chinese itu kan berarti kita harus menanyakan secara personal kepada orang Chinese yang bersangkutan, mengetahui sejauh mana sih orang Chinese itu memiliki kebudayaannya, latar belakang
keinginan dan lain sebagainya, budaya, tata bahasa, politik dan sebagainya. Pandangan orang Chinese seperti apa. Jadi itu tergantung